Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, santriwan, santriwati SD Muhammadiyah Kemandan. Berjumpa lagi dengan Pak Guru di pembelajaran daring di hari yang pertama, yaitu hari Selasa. Setelah kemarin hari Senin ada pembelajaran dari buku G. Ya, untuk hari ini Pak Guru akan mengisi di tema 6, subtema 2, pembelajaran 1, pembelajaran kedua, dan pembelajaran ketiga. Nah, karena kita menggunakannya pulpena, ya kita bekerja sama dengan Erlangga, yaitu menggunakannya pulpena, maka Pak Guru media pembelajarannya pakai pulpena, biar gampang dan praktis. Nah, untuk pada tema 6 ini nanti ada beberapa hal yang harus anak-anak pelajari, ya, terutama mengenal kesetaraan berat dan penggunaan huruf kapital untuk penulisan tegak bersambung. Pada evaluasi hari Rabu dan Kamis minggu lalu, masih ada beberapa anak yang belum paham dengan cara penulisan huruf kapital, terus satuan berat, satuan panjang, kilometer, hektometer. Untuk hari ini Pak Guru akan melanjutkan materi saja. Nanti untuk pematangannya nanti saat berangkat, ya, hari Rabu dan Kamis. Tetapi untuk minggu ini Pak Guru manfaatkan untuk materi yang mopel bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Ya, karena bahasa Jawa dan bahasa Inggris lebih susah, ya. Anak-anak susah untuk memahaminya. Nah, untuk hari ini bisa dibuka di pulpena halaman 119 sampai 128. Ya, kita hari ini akan belajar di halaman 119 sampai halaman 128. Sebenarnya untuk satu pembelajaran itu 1 hari. Untuk Pak Guru, 1 video itu 3 pembelajaran, berarti 3 PB atau 3 pembelajaran, berarti itu sudah 3 hari. Ya, 3 PB berarti 3 hari. Jadi Pak Guru ringkas, Pak Guru singkat, walaupun soalnya itu nanti banyak, ya, karena itu dalam 3 hari dijadikan 1 hari. Itu saja sudah Pak Guru ringkas seringkas mungkin. Kalau dijabarkan secara langsung, secara banyak-banyak ini nanti lebih banyak lagi, ya. Itu sudah Pak Guru ringkas, biar Pak Guru juga tidak repot ngoreksinya, ya. Dan sama-sama enak, anak-anak juga nanti memahaminya juga lebih enak, ya, tidak terlalu jelimet. Kalau Pak Guru yang penting anak mau belajar, ya, bukunya yang sudah dibeli dibaca, ya, karena kompetensi dasar ada yang memahami, membaca dan memahami. Ini Pak Guru khawatirnya yang belum bisa membaca ini repot, yang bisa membaca saja itu belum tentu bisa memahami dengan baik, ya. Ini bapak ibunya harus ekstra sabar, ya, belajar menjadi guru di rumah, ya, guru untuk anaknya sendiri di rumah. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya, karena pemerintahnya menyuruh kita untuk daring, ya kita ikuti saja. Ya, meskipun nanti kita ambil dalam 1 minggu 1 hari untuk ketemu, untuk mengecek, untuk mengevaluasi dalam 1 minggu itu anak-anak sudah seberapa paham dalam
menangkap materi yang Pak Guru sampaikan di video YouTube ini. Ya. Untuk setiap kali pertemuan berangkat, Pak Guru tidak akan mengoreksi ataupun menilai hasil dari anak-anak. Ya, nanti waktunya habis buat mengoreksi saja. Tapi Pak Guru akan mengevaluasi, mengecek seberapa paham anak dalam menyimak video yang Pak Guru sampaikan ini, video yang Pak Guru berikan ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang kondisi sinyalnya jelek, ya, videonya bisa di-download dulu, baru bisa diputar berulang-ulang. Ya, tidak harus live atau online dalam menontonnya. Silakan bisa di-download videonya, kemudian bisa diputar secara offline biar tidak putus-putus suaranya saya saat menyampaikan materi. Ya. Karena hasil evaluasi kemarin ternyata yang belum paham justru pada poin membaca dan memahami. Ya, kalau ukuran satuan panjang kebanyakan malah sudah paham. Ya, terus untuk menulis Latin hanya kerapiannya saja dan aturan penulisannya saja sesuai yang di halaman 196 itu ya ada aturan penulisannya. Ya, kemarin sudah Pak Guru jelaskan secara gamblang saat pertemuan cara menulisnya, huruf yang ke atas itu apa saja, huruf yang ke bawah itu apa saja, huruf yang ke atas dan ke bawah itu apa saja, ya. Karena di penulisan Latin ada aturannya tersendiri. Oke, masuk ke tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Pada kali ini, pertemuan kali ini, Pak Guru hanya menyampaikan pendalaman materinya saja. Nanti Pak Guru cek saat berangkat ya, hari Rebo. Tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pada subtema 2, merawat hewan di sekitarku, muatan SBTP atau SBK, KD-nya 3.3 dan 4.3, yaitu pada pembelajaran pertama, mengidentifikasi arah gerakan. Ya. Ini Pak Guru gabungkan dengan tugas PJOK, karena hampir sama dengan PJOK. Ya, biar tidak terlalu banyak tugas. Nanti Pak Guru lihat tugas yang di Pak Aser, Pak Guru samakan saja nilainya untuk KD ini sama PJOK. Ya. Setiap gerakan memiliki arah. Ada gerakan ke kiri dan ada yang ke kanan. Ada juga gerakan yang ke atas ataupun ke bawah. Maju, depan, maju, mundur, depan, belakang, kiri, kanan, ke atas, ke bawah. Di sini contohnya pada Bu Pena halaman 120, halaman 119 itu menirukan gerakan ayam mematuk. Ya, tuk, tuk. Ya, itu berarti ke depan, ke depan, ke depan, ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke samping, ke samping, ke samping, ke samping. Ya. Kemudian menirukan gerakan kelinci, ya meloncat ke arah kanan, ke arah kiri, ya itu ya contoh menirukan gerakan hewan. Ini juga sudah pernah disampaikan di pelajarannya Pak Aser ya PJOK. Nanti Pak Guru tinggal samakan nilainya dengan tugas yang ada di Pak Aser. Tidak usah terlalu banyak tugas, ya, apalagi harus mengirimkan video, ya, karena memori HP Pak Guru tidak muat. Makanya kemarin Pak Guru alternatifnya menggunakan link, ya. Jadi tersimpannya di akunnya Pak Guru, tidak di HP. Kemudian selanjutnya masuk ke muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya itu 3.7 dan 4.7 menjelaskan hewan menggunakan huruf tegak bersambung. Ya. Kamu di sini pada pembelajaran kali ini itu menjelaskan tentang hewan.
ya, dengan huruf tegak bersambung. Kalau soal yang bentuknya huruf tegak bersambung, Pak Guru ingatkan kembali ya. Kemarin Rabu dan Kamis sudah Pak Guru ingatkan. Kalau soal yang menggunakan huruf tegak bersambung itu nilainya ada 2. Ya. Yang pertama nilai jawaban soal itu betul. Yang kedua nilai jawaban penulisan huruf tegak bersambungnya betul apa salah. Sesuai dengan aturan penulisannya dan kerapiannya itu dinilai. Jadi nilainya ada 2 poin. Pak Guru gabungkan langsung jadi 1 dalam 1 penilaian. Biar tidak terlalu banyak penilaian. 1 kali tugas itu sudah mencakup 2 penilaian. Ya, Pak Guru orangnya gampang, penak ya. Nggak usah ribet-ribet ya. Yang perlu diperhatikan saat menulis, kamu harus memperhatikan kesamaan ukuran huruf, kerapian tulisan, dan huruf pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital. Ya, huruf kapital juga digunakan pada penulisan nama tokoh cerita atau nama tempat atau nama hari. Ingat-ingat, huruf kapital juga digunakan pada penulisan nama tokoh, ya, tokoh cerita, nama tempat atau nama hari. Ini perlu diingat ya. Jadi kesamaan ukuran huruf ya, pada huruf Latin itu kan kolomnya ada 5 kolom. Kita ambil kolom ketiga sebagai sentralnya ya, yang kemarin Pak Guru jelaskan hari Rabu dan Kamis ya. Nomor 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nomor 3 sebagai sentral untuk hurufnya berjalan lurus. Nah, nanti 2 ke atas untuk huruf yang ke atas, 2 ke bawah untuk huruf yang ke bawah. Jadi nanti hurufnya rapi penulisannya. Ya. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan mempelajari cara menulis huruf tegak bersambung untuk menjelaskan seekor hewan. Ya. Kamu perlu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut. Ya, misalnya, ya, kamu menjelaskan seekor hewan kucing atau kelinci. Ya. Kamu jelaskan, oh kelinci telinganya apa panjang. Nah, tulis. Nah, menulisnya dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Kamu perlu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut ya. Tadi misalnya menuliskan cara bergeraknya ya, melompat-lompat atau bentuk tubuhnya, telinganya panjang apa, hidungnya pesek atau bangir ya. Terus cara berkembang biaknya apa dengan cara bertelur atau beranak ya, itu diperhatikan ciri-cirinya ya. Dan tempat tinggalnya. Nah, anak-anak bisa dilihat nanti di halaman 121 ya. Itu ada latihan di halaman 121 sampai halaman 122 bisa dikerjakan. Yang halaman 121 bisa langsung dikerjakan di situ di pulpena. Yang halaman 122 itu bisa pakai kertas lembaran lalu dilem atau disolasi biar tidak jatuh jawabannya ya. Langsung dikerjakan di situ ya. Halaman 121 langsung dikerjakan, situ sudah tersedia kolomnya ya. Bagaimana suara kambing? Nah, suara kambing bagaimana? Ya. Be, be. Nah, itu dijawab, ditulis pakai huruf tegak bersambung. Be, be. Terus berapa jumlah kaki kambing? 4. Tulis 4 pakai huruf Latin 4 ya, tulis 4.
Ya, yang belum paham, ada penulisan huruf tegak bersambung di buku pena 2C itu halaman 196. Di situ ada contoh sesuai dengan aturan penulisan huruf tegak bersambung. Kemudian, apakah kambing jantan memiliki tanduk? Jawabannya iya. Tulis iya pakai Y besar, iya. Nah, kemudian bagaimana cara kambing berkembang biak? Ya, beranak, tulis beranak, beranak. Seperti itu ya. Gampang ya. Terus yang nomor 2-nya, kamu pilih ada sapi, ada kelinci, ada kupu-kupu. Hewan kesukaan kamu itu apa? Diceritakan ciri-cirinya. Oh, saya suka kelinci. Kelinci mempunyai telinga yang panjang, bulunya halus. Ya, ditulis dalam bentuk cerita. Oh, saya suka kupu-kupu. Wah, kupu-kupu sangat cantik, indah, warnanya bagus. Kalau terbang, ya, membuat mata ini jadi enak. Nah, oh saya suka sapi karena sapi dagingnya enak. Sapi punya susu ya yang sehat buat untuk saya, kesehatan saya. Ya, ditulis, diceritakan ya. Sekarang masuk ke muatan matematika. Kompetensi dasarnya 3.6 dan 4.6 yaitu menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Nah, setiap benda itu memiliki berat yang berbeda-beda. Nah, kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan. Lah, timbangan itu aja berbagai macam jenisnya ya. Setiap jenis timbangan sebaiknya digunakan sesuai dengan fungsinya biar timbangan itu tidak rusak ya. Nah, sekarang masuk ke contoh-contoh timbangan. Nah, perhatikan beberapa jenis timbangan berikut. Nah, yang pertama ada timbangan kue. Biasanya digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya. Nih, ini berarti hanya bisa digunakan untuk membuat apa timbangan tepung biasanya atau gula pasir. Ya, ini buat nimbang seperti yang ringan-ringan. Karena di sini berat maksimalnya adalah 3 kilo. Tidak boleh yang lebih berat. Nih. Ya. Kemudian yang timbangan berikutnya yaitu timbangan pasar. Disebut juga dengan timbangan bebek. Ya, soalnya ini lancip kayak bebek. Ya, sininya juga lancip seperti bebek ini ya. Tertutup ini ya. Seperti bebek. Orang-orang pasar biasanya menyebutnya timbangan bebek. Timbangan ini biasanya digunakan di warung atau toko kelontong. Ya, untuk menimbang gula pasir, telur, minyak goreng, dan tepung terigu. Nah, ini di sini tidak biasanya juga ini berat maksimalnya hanya 5 kilo atau bahkan 10 kilo mungkin bisa ini ya. Tergantung dari anak bandul beratnya ini ada berapa kilo. Ya. Ini masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri. Kalau timbangan gue berarti hanya untuk yang ringan-ringan. Biasanya berat maksimal itu 3 kilo. Kalau ini timbangan ini bisa nyampe 5 kilo atau bahkan 10 kilo kalau dipaksakan. Itu biasanya maksimalnya 6 kilo lah, 7 kilo. Ya. Kemudian timbangan berikutnya ini perhatikan di sini. Ini timbangan digital. Ini timbangan yang model baru ya. Nanti beratnya bisa dilihat di sini. Ya, berapa kilonya? Ini sudah ada tulisannya kilo. Nah, timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya atau baterai. Ya. Nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar. Karena di sini akan kelihatan ya, sekilo lebih berapa ons. Ya, ini kelihatan oh.
1, berapa, 3, berapa. Ini akan lebih detail, lebih teliti. Kalau timbangan pasar, yang penting kalau ininya sudah imbang ya, ya udah, ya tidak kelihatan itu lebih 1 on atau lebih berapa, enggak kelihatan. Kalau ini timbangan digital itu akan terlihat nih 1 kilo lebih berapa on, lebih berapa gram ya. Nih, nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar. Ya, kemudian timbangan ini biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur dan daging. Ya, biasanya di mal-mal pakainya ini timbangan digital. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu timbangan duduk, ya, memiliki bentuk terpisah antara tempat timbang dan petunjuk beratnya. Ini timbangan duduk seperti ini. Ini yang buat lihat hasilnya. Di sini tempat menaruh barangnya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil kebun lainnya dalam ukuran yang besar, yaitu sampai 300 kilo. Taruh di sini berasnya berapa karung ya, ditaruh ditumpuk di sini. Ini akan muncul, oh ya, sampai 300 kilo, 400 kilo. Seperti itu. Fungsinya masing-masing itu berbeda-beda. Tapi jika tepung ditaruh di sini ya tidak pas ya, karena tidak sesuai dengan fungsinya. Ya. Nah, di halaman 123 ada ayo berlatih. Di situ anak-anak tinggal kerjakan. Ibu ingin membuat roti di rumah. Ya, ingin membuat roti di rumah. Timbangan yang digunakan oleh ibu untuk menimbang bahan baku seperti tepung terigu dan gula pasir adalah, berarti jawabannya apa? Timbangan kue. Ya. Kemudian nomor 2, paman, ya, paman membeli 3 kilo daging ayam di pasar. Timbangan yang digunakan oleh pedagang adalah timbangan pasar. Nomor 3, ayah membeli 1 karung beras di pasar. 1 karung beras beratnya 100 kilo. Timbangannya digunakan adalah timbangan duduk. Ya. Nomor 4, Bibi berbelanja 3 kilo sayur di kol. Ya. 3 kilo sayur kol di swalayan. Ya, timbangan yang biasa digunakan adalah timbangan digital. Mudah, sudah Pak Guru kasih tahu jawabannya itu ya. Tinggal anak-anak tulis di pulpena. Oke? Lanjut ya. Sekarang masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 yaitu aturan penggunaan huruf kapital. Nah, huruf kapital digunakan pada kata-kata tertentu. Ada beberapa kata yang harus menggunakan huruf kapital dalam penulisannya. Yang pertama, kata di awal kalimat. Contoh, sapi memakan tanaman rumput. Sapi awal kalimat. Ini S-nya besar. Nih Pak Guru kasih huruf merah, warnanya merah. Nih S-nya besar. Yang kedua, kata pada judul teks. Contoh, daur hidup kupu-kupu. Nah, ini awal kalimat besar. Ya, ini hidup juga besar. Kupu-kupu, K-nya besar, nama hewan. Ini pada judul teks atau judul bacaan. Ya, itu awal hurufnya katanya besar. Yang ketiga, nama orang. Contoh, Dedi. D-nya besar. Ini Made, M-nya besar. Komang, K-nya besar. Lani, L-nya besar. Kemudian yang keempat, nama bulan dan hari. Contoh, Januari, J-nya besar. Februari, F-nya besar. Senin, S-nya besar. Kamis, K-nya besar. Mudah ya. Kalau ini Pak Guru rasa bisa semua ya. Halaman 124
tinggal dilingkarin. Ya, yang huruf kapital yang mana? Ya, anak-anak dilingkarin. Ya. Kemudian masuk ke muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 menyebutkan tata tertib di sekolah. Ingat kembali ya, tata tertib harus dipatuhi di sekolah. Ya, apa saja? Ya, yang pertama, tidak terlambat datang ke sekolah. Nih, orang terlambat itu salah satu tata tertib di sekolah. Yang kedua, menyapa guru saat berpapasan. Ya, saat ketemu di jalan, ya, Pak Guru, assalamualaikum. Nah, gitu ya, menyapa. Yang ketiga, tertib saat mengikuti pelajaran di kelas. Ini yang ketiga nih. Kalau yang tidak tertib itu harus diapain ini? Harusnya nih, ya. Ini tertib saat mengikuti pelajaran di kelas, ya. Jangan seenaknya sendiri, ya. Kemudian berpakaian rapi. Pakainya merah putih, ya merah putih. Kalau disuruh pakai pakaian bebas, rapi sopannya berarti pakaian-pakaian rapi bebas sopan. Ya. Kemudian ikut serta dalam kegiatan piket di sekolah. Untuk sementara piket belum bisa berjalan, ya. Penilaian kebersihan, ya, penilaian hafalan setoran 1 ayat 1 hari juga tidak jalan. Pembiasaan sholat sunat duha juga tidak berjalan, ya. Terus sholat wajib duhur, ya, juga belum bisa berjalan, ya, karena sampai saat ini kita masih hanya daring dan daring terus, ya, sampai bosan, ya. Tapi harapan Pak Guru, anak-anak harus tetap semangat, ya, meskipun sekarang berangkatnya hanya seminggu sekali, ya. Dalam 1 hari itu nanti Pak Guru cek pemahaman anak selama 1 minggu itu, ya. Pak Guru tidak akan mengecek tugas-tugas, ya. Kalau Pak Guru ngasih nilai tugas tuh gampang, kalau ngerjainnya tak main nilai 100, wis, ya, gampang. Sing orang ngerjainnya 0, ya. Seperti itu, ya. Itu kalau Pak Guru orangnya enak, gampangan, ya, nggak usah susah-susah. Nah, menjaga kebersihan, ya, di dalam sekolah itu menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Ya, bukan hanya yang piket saja, bukan hanya Pak Dedi saja, bukan hanya Pak Sidik saja, bukan hanya Bu Lela saja, ataupun Pak Supri saja, ya, yang tukang kebersihan. Kasihan, ya, udah tua Pak Supri, ya. Tapi menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Warga sekolah siapa saja? Ya siswa, ya anak-anak, ya santri-santri SD Muhammadiyah, ya Pak Supri sebagai tukang kebun, ya Mbak Ija sebagai petugas kantin, dan semua dewan guru, semua wajib menjaga kebersihan. Karena sekolah yang bersih akan nyaman ditempati, bukan hanya Pak Guru saja yang nyaman, tapi anak-anak juga nyaman dalam menempati ruang kelas, menempati sekolah. Sekolah yang bersih enak dipandang, ya. Kalau bersih, enak, nyaman, rapi, wes enak dipandang. Apalagi kalau kelasnya baunya enak, ya, ada parfumnya, ada pewanginya, wis nyaman di kelas, ya. Sudah kelasnya ber AC, ya, mampunya wangi, wis enak, betah, bagjane mriyang ke mangkat, ya. Itu, ya, salah satu manfaat, ya, sekolah bersih. Ya, tidak hanya satu siswa saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Masuk ke muatan SBTP, KD-nya 3.3 dan 4.3. Ini Pak Guru juga penilaiannya Pak Guru samakan dengan PJOK. Sudah, kalau Pak Asar nilainya 80, ya Pak Guru nilainya 80. Ya, karena
ini KD-nya sama dengan PJOK, yaitu memperagakan gerakan sesuai hitungan. Ya, jadi kalau PJOK KD 3.3-nya kamu nilainya 80, saat praktek Pak Guru 80. Ya, nggak usah bikin tugas lagi, nanti kebanyakan tugas, pusing. Ya. Nah, memperagakan gerakan sesuai hitungan. Ya, kamu dapat menirukan sebuah gerakan pada halaman 126 itu ya gerakan dengan hitungan yang tepat. Satu hitungan digunakan untuk satu gerakan. Ya, gerakan yang sesuai hitungan akan terlihat indah. Pada halaman 126 anak meloncat 1, 2, 3. Itu di pelajaran PJOK juga ada ya. Nanti prakteknya PJOK nilainya berapa Pak Guru samakan dengan nilai SPDP KD 3.3 ini. Karena sama KD-nya. Ya. Namanya juga tematik ya. Tema itu sama, hampir berkaitan dan sama, saling bersambung ya, nyambung. KD-nya itu sama. Jadi nggak usah repot-repot, nanti nggak usah praktek lagi. Kalau Pak Asar praktek, ada nilainya Pak Guru ambil dari nilainya Pak Asar. Oke? Lanjut. Kemudian masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 sama juga tadi penggunaan huruf kapital pada nama hari. Ya, tadi sudah di halaman 127 ini. Ya, huruf kapital juga digunakan pada nama hari, misalnya Senin S-nya besar, Selasa S-nya besar, Rabu R-nya besar, dan Kamis K-nya besar. Perhatikan kalimat dengan nama hari berikut. Nih, Deli, D-nya besar karena hafal kalimat. Membantu ayahnya membersihkan kolam ikan setiap hari Minggu. Nah, Minggu M-nya besar. Nih, Minggu M-nya besar. Kemudian contoh kedua. Edo, karena awal kalimat nama orang juga, E-nya besar. Edo, ini E besar seperti ini ya. Bisa dilihat di halaman 196 ada di situ. Ya, Edo membeli makanan untuk kucingnya setiap hari Senin dan Kamis. Ya, Senin itu S-nya besar dan Kamis ya K-nya besar. Nih, gampang ya. Lanjut ke selanjutnya. Sekarang muatan matematika KD 3.6 dan 4.6 yaitu kesetaraan satuan berat. Ya, berarti kesetaraan berarti mada kena. Ya, ya. Jenis timbangan yang banyak digunakan di sekitar kita adalah timbangan pasar. Hasil pengukuran timbangan pasar dilihat dari banyaknya anak timbangan yang digunakan. Ini yang namanya anak timbangan ini nih, bandul bahasa nenek ya. Sing warna emas ya. Kuningan. Kiarana anak timbangan, bandul bahasa nenek. Kita dapat menggunakan anak timbangan dengan besar dan berat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Jika di sini telurnya 1 kilo, berarti yang diambil ini 1 kilo taruh krep sini. Imbang enggak? Ini ya. Yang dulu Pak Guru jelaskan ya. Dah. Perhatikan contoh berikut. Nah, pada contoh ya, ini ada 2 kilo telur ya. 2 kilo ya. Yang namanya kesetaraan ini 2 kilo itu bisa pakai satu anak timbangan dengan ukuran 2 kilo atau juga bisa dengan menggunakan 2 anak timbangan yang ukurannya 1 kilo 1 kilo. Ini satu anak timbangan 2 kilo sama 2 anak timbangan yang ukurannya 1 kilo 1 kilo itu sama setara. Ya, ini maksudnya seperti itu.
setara. Berarti ini satu anak timbangan ukurannya 2 kilo setara dengan 2 anak timbangan yang ukurannya 1 kilo 1 kilo. Ini harusnya gambarnya lebih besar ini 2 kilo ya. Ini gambarnya sama dengan ini ya. Cuma beda tulisannya ya. Harusnya ini gambarnya lebih besar nih ya. Jadi ini 2 kilo, satu anak timbangan ukuran 2 kilo sama dengan 2 anak timbangannya ukurannya 1 kilo 1 kilo ya. Mengukur berat 2 kilo telur dapat menggunakan timbangan 2 kilo atau 2 anak timbangan ya yang ukurannya 1 kilo 1 kilo ini. Ya, ini bisa diukur dengan ini satu yang ukuran 2 kilo atau bisa diukur dengan ini 2 anak timbangannya ukurannya 1 kilo 1 kilo. Sampai sini mudeng? Paham ya? Oke, lanjut. Nah, perhatikan contoh. Di sini ada 5 kilo ikan. 5 kilo ikan bisa diukur dengan 2 kilo anak timbangan. Ya, 2 anak timbangan yang ukurannya 2 kilo, 1 kilo anak timbangan. Jadi anak timbangan 2 kilonya 2 dan 1 kilo anak timbangan 1. Nah, atau bisa diukur dengan ini 5 anak timbangan yang masing-masing ukurannya 1 kilo. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Ini dan ini di bawah itu setara, sama ya. Bedanya ini 2 kilo, 2 kilo dan 1 kilo. Kalau ini 1 kilo sebanyak 5 kali. Paham ya? Nah, jadi 5 kilo ikan bisa diukur menggunakan 3 anak timbangan yaitu 2 kilo 2 dan 1 kilo 1. Atau juga bisa diukur pakai 1 kilo sebanyak 5. Ya. Paham ya sampai sini? Nah. Terima kasih. Semoga siswa bisa paham untuk pada pembelajaran video daring hari ini dan bermanfaat. Ya. Silakan bisa dikerjakan tugasnya ya. Kerjakan sebisanya, nanti Pak Guru akan cek pemahaman anak-anak pada hari Rabu ataupun hari Kamis. Pak Guru akhiri untuk hari ini, tetap semangat dan semoga semua masih dalam keadaan sehat ya. Semangat belajar daring melalui video YouTube ya. Pak Guru akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.